Dan selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan arahan dan nasihat dari pimpinan pesantren modern Al-Manar kepada ayahanda tercinta Dr. Tengku Haji Ikram Muhammad Amin SSMPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil iman bihi wa hadana ila 'azimi syari'atihi wa as'adana bittiba'i afdalir rusulih. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kami hormati para majelis guru, Kepala Bagian Tata Usaha dan Sistik Pesantren, para kepala bidang, ustadz dan ustazah yang menemani anak-anak kita semuanya siang dan malam. Penghormatan kami kepada penasehat, bisa kita katakan pesantren Al-Manar, yaitu selalu memberi ide dan gagasan untuk kemajuan pesantren, yaitu Profesor Dr. Teguh Zulfikar MED. Terima kasih Bapak Profesor atas kehadirannya dan memberi orasi ilmiah kepada anak-anak kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Penghormatan kami kepada Ibu Pukasmas yang hadir bersama kita, kemudian hadir juga tadi Bapak mewakili daripada Kapolsek Kecamatan Kumburnajaya. Hadir juga di tengah-tengah kita yaitu Bapak Gecik, sahabat kami, Pak Gecik Lampermai, Bapak Gecik Fakhri Awi SAG. Ahlan wa sahlan biqudumikum. Hadir juga di tengah-tengah kita Imum Gampung Lampermai, Ustadz Mukhrizar MPD. Selamat datang Ustadz Mukhrizar dan para wali santri semuanya, baik yang berada di wilayah Aceh Besar maupun di luar Kabupaten Aceh Besar. Anak-anak kami kelas 1 hingga kelas 5 yang teristimewa pada kesempatan ini, anak-anak kami yang baru diwisuda, yang akan menjadi alumni angkatan ke-19, yang sekitar 125 siswa dan siswi. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka juga telah lulus di fakultas-fakultas atau universitas ternama, yaitu di dalam negeri dengan berprestasi, yaitu antaranya yang saya sebutkan yang bisa saya catat, yaitu UIN Sunan Kalijaga ilmu hukum. Kemudian juga ada UIN Malang teknik informatika. Kemudian ada juga UIN Araniri ilmu administrasi negara. Kemudian Unsiah di bidang psikologi. Kemudian di Unsiah juga di ilmu politik, dan juga ada bahagian universitas lainnya yang bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian juga kemarin anak-anak kita juga mendapatkan beasiswa ustazah kita, yaitu ke Amerika Serikat untuk melanjutkan studi S2-nya di Amerika. Kita doakan mudah-mudahan semua mereka ini, baik yang telah melanjutkan pendidikan, bisa berhasil sesuai dengan cita-cita dan harapan orang tua masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini
saya bersyukur kepada Allah. Satu sisi saya haru dan sedih, satu sisi saya bangga. Laksana seorang petani, hari ini tiba masanya panen, maka petani senang karena hasil panennya sudah memenuhi hasilnya. Dan hari ini kami bangga kepada anak-anak kami. 6 tahun mereka ikuti lika-liku pesantren dengan penuh perjuangan. Mereka simpan rasa rindu yang berlebihan pada orang tua. Dengan kesabaran, kadang-kadang sebagian mereka tanpa uang jajan yang belum dikirim oleh orang tua. Apalagi masa-masa Covid, mereka masuk pada fase-fase yang tidak bisa dikunci sama sekali oleh orang tua. Mereka mampu melewati itu semuanya dengan ketabahan, dengan kedisiplinan. Saya sendiri kadang-kadang yang datang ke asrama membanguni mereka sholat subuh. Nak, bangun. Saya bangun yang sebelah kanan, kemudian saya pergi ke sebelah kiri, tidur yang sebelah kanan, bangun yang sebelah kiri, kemudian bangun yang sebelah kiri, tidur lagi yang sebelah kanan. Tanpa sedikit pun hal itu kami keluh. Kami, para dewan guru, ustadz dan ustazah, mengharapkan semoga perjuangan yang kami lakukan ini nanti bisa diteruskan oleh orang tua sampai di rumah. Tidak banyak kami menitipkan anak-anak kami kembali kepada orang tua. Kami menitipkan, bangunkan mereka sholat subuh, bangunkan mereka sholat di kala asar, bangunkan mereka, jangan biarkan mereka terlena. Kami menjaga mereka dengan ketat di sini. HP kami periksa setiap minggu, kami masuk, kami buka lemari mereka. Mana lemari yang rapi, mana lemari yang tidak rapi, mana lemari yang menyimpan HP dan elektronik dan sebagainya. Begitu kami jaga satu persatu tanpa mengeluh. Kami itu adalah capek dan sebagainya. Ya, ingin kami sampaikan ke orang tua, setelah ini nanti mereka sampai di rumah, kami tidak mengajari mereka balap Honda. Coba, nggak ada lapangan balap Honda di sini. Tapi kalau memang mereka nanti ambil Honda kemudian balapan, itu berarti pengawasan bapak ibu yang harus diperketat di rumah dan di kampung masing-masing. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kami khususnya yang baru diwisuda, bukan nilai kalian yang dibaca cum laude, istimewa, baik sekali, cukup dan sebagainya, tetapi yang dinilai di tengah-tengah masyarakat adalah adab dan budi pekerti kalian. Habis wisuda pulang ke kampung, anak-anak yatim, anak-anak piatu, anak-anak kami datang ke kuburan orang tua. Doakan pada mereka, jasa mereka lah sehingga kamu bisa selesai hari ini 6 tahun. Yang masih ada orang tua, ada sebahagian orang tua tidak menceritakan kepada kalian, mereka berhutang di tempat orang lain untuk memenuhi SPP kalian. Mereka menangis di depan kami. Tidak dia ceritakan pada anaknya yang diwisuda hari ini. Balaslah jasa kedua orang tuamu. Dengan bagaimana? Dengan adab dan budi pekerti yang tinggi. Tidak ada gunanya ilmu yang tinggi kalau akhlak kita tidak terpuji, apalagi dengan orang tua kita. Anak-anak kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, proses kehidupan di pesantren tidaklah mudah. Maka Imam Syafi'i menyebutkan, tarjun najata walam tasluk masalikaha wa inna safinata la tajri 'alal yabas.
kamu ingin berhasil dalam hidup ini, anak-anak kami ingin berhasil dalam hidup ini, tetapi kamu tidak tahan terhadap proses pendidikan itu. Saya ulangi. Kamu ingin berhasil dalam kehidupan, ingin berhasil di almanar, ingin berhasil dalam menuntut ilmu, tapi kamu tidak tahan dengan perihnya perjuangan. Imam Syafi'i melanjutkan, fa inna safinata la tajri 'alal yabas. Sungguh bahtera itu tidak pernah berlayar di atas daratan. Mustahil orang berhasil yang tidak tahan dengan proses pendidikan. Maka anak-anak kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan berhasil kalau kamu tidak tahan terhadap proses pendidikan dari kelas 1 hingga kelas 6. Bayangkan kalian jumlah di awal masuk itu setan kami berjumlah 200 lebih dan tinggal di kelas 5 209, dan hari ini di wisuda kalian berjumlah 125 siswa dan siswi. Artinya apa? Kalian mengalami fase yang penuh dengan kesabaran dan penuh dengan perjuangan. Anak-anak kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga kami menitipkan pada wali santri, anak-anak kita ini masanya sudah disebutkan oleh profesor tadi, masanya masih labil. Anak-anak daurul murahaqah, masa remaja, dia masih rasa kepingin. Maka seyogyanya orang tua membina dan mendampingi mereka dan memberi arahan-arahan pada mereka. Jangan merasa udah 6 tahun di almanar, ya sudah, saya sudah percaya. Enggak mau kita teliti dengan siapa dia berkawan, di mana dia duduk, di mana menghabiskan malam hari. Kalau perlu datang tanya siapa kawan kamu, kemana kamu pergi, apa yang kamu baca, kemana, sudah salatkah kamu, sudah inikah kamu, sudah bacakan Al-Qur'ankah kamu, itu ditanya terus menerus, jangan bosan. Pertanyaan orang tua, doa untuk anak. Pertanyaan orang tua, doa untuk anak. Saya kasih contoh satu, ya. Bapak Ibu mungkin kenal Syekh Muhammad As-Sudais, Abdurrahman As-Sudais, ketua Imam Masjidil Haram, Masjidil Haram, beliau ketua imamnya. Ibunya, beliau menceritakan dan saya baca di artikel, ibunya marah karena kenakalan Imam Sudais. Marah ibunya. Sampai ibunya katakan, kamu ya, kira-kira bahasa kita, bandel sekali. Karena Imam Sudais tinggalnya di Taif, agak jauh di Masjidil Haram. Saya doakan kamu biar jadi imam Masjidil Haram. Dan keadaan marah ibunya mendoakan anak. Maksudnya biar jauh. Hari ini doa seorang ibu dijawab oleh Allah. Syekh Abdurrahman As-Sudais menjadi imam besar di Masjidil Haram. Marahlah kepada anak kita dengan kasih sayang dan doa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kepada anak-anak kami semuanya, pesan ya juga yang ingin saya sampaikan, jadilah manusia yang memberi manfaat. Jika tak bisa menjadi mentari yang menyinari dunia, jadilah lilin yang memberi cahaya di ruang gelap. Jika belum mampu menjadi pemimpin bangsa, maka jadilah penggerak kebaikan di lingkungan terkecil kalian. Dan jika suatu hari nanti kalian jatuh, maka bangkitlah dengan doa dan harapan. Karena hidup bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang seberapa sering kita bangkit dengan lebih kuat lagi. Kami doakan kalian menjadi generasi yang terbaik, yang kuat imannya,
kokoh prinsip, luas wawasan, lembut hatinya, dan teguh dalam menebarkan kebaikan. Selamat jalan anak-anakku semuanya. Dunia menanti karya kalian, dan pesantren ini akan selalu menjadi rumah tempat kalian kembali. Saya tutup dengan 2 pantun. Tadi nggak ada yang baca pantun. Burung hantu di pohon randu, mata besar tidak tertidur. Kalau sudah lulus janganlah kaku, ilmu diamalkan jangan hanya hafalan. Satu lagi biar sempurna. Burung jalak hinggap di papan, lalu terbang ke ujung taman. Santri bukan cuma pandai hafalan, tapi siap pimpin umat dan tahan ujian zaman. Terima kasih atas kehadirannya. Barakallahu lana wa lakum jami'a. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.